Saya ingin bertanya, bagaimana memberitahu suami untuk tidak merokok lagi? Jangan ibu pulang dari pengajian lalu ibu panggil suami ibu mentang-mentang udah ngaji. Sini bang, duduk. Ya ayyuhalladzina maroko. Tak bisa, karena ibu tetaplah seorang ibu rumah tangga, maka ibu pakai lidah orang lain. Pas acara arisan keluarga, ibu bisikkan ke Abu Abi Tengku yang ceramah. Kebetulan Ustadz dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustadz, tolong ceritakan bahaya tembakau ya Pak Ustadz. Nanti cerita ceramah lah Ustadz itu. La darara wa la dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Contohnya tembakau. Aku nih kata dia. Nah, habis itu khutbah Jumat, sampaikan ke pengurus, Pak pengurus, tolong singgungkan sedikit masalah tembakau nih pengurus. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini ada orang yang membakar uangnya. Padahal Allah mengatakan innal mubadzirin, orang yang mubazir kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Aku juga nih. Jadi dari mulai khutbah Jumat, pengajian arisan keluarga, pengajian di masjid, akhirnya tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada pengajian. Ad-du'a silahul mu'min. Ibu bacakan Al-Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Allah, tutupkan pintu hati suamiku ini ya Allah. Tidak sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lalu kenapa dibuat Allah begitu panjang ceritanya? Prosesnya Allah ingin buat ibu dapat nikmat lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan ibu yang risau dengan suaminya merokok segera berhenti insyaallah. Amin ya rabbal. Macam-macam kertasnya ada kartu nama. Apakah boleh bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh, tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau bapak lihat ada ibu-ibu diam aja, itu sedang ulang hafalan, diam aja. Tanya dulu, ibu hafal Quran? Enggak. Itu berarti sedang memikirkan tagihan. Mazhab Hambali boleh, catatan guru yang sedang mengajar Quran, ustazah sedang ngajar, maka dia boleh baca tapi putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak boleh baca sekali lurus. Jadi kesimpulannya dari 4 mazhab boleh membaca 2. Yang pertama mengulang hafalan dalam hati, yang kedua mengajar dengan putus-putus tidak nyambung. Adapun selain dari itu tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran. Izinkan saya bertanya pada malam yang berbahagia ini, apakah kita berdosa jika kita menegur orang tua kita ketika tahu perbuatan yang mereka lakukan salah? Kuntum khaira ummah
kalian ini umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil, larang orang buat mungkar. Jadi kalau orang tua kita mabuk Pak Ustadz, orang tua kita main judi Pak Ustadz, orang tua kita ke dukun Pak Ustadz, apakah judi, dukun dan mabuk itu mungkar? Mungkar. Maka kita cegah. Caranya, jadi jangan mentang-mentang udah ngaji, udah tobat, udah hijrah, dekat dengan Abu Abi Tengku Ustadz, pulang ke rumah, munafik, itu ayahmu. Kalau kau panggil dia, setan, berarti kau anak. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayahnya Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doa-doaku. Jadi tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, kata Allah, la tuti'huma, jangan kau taat pada ke orang tuamu. Tapi baca ujung ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi dengan baik, dengan pernah berhenti, tapi dengan cara yang santun. Ud'u ila sabil rabbik, ajak kedua orang tuamu ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Mesti berdebat, berargumentasi. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kebetulan ibunya belum pakai jilbab, belum menutup aurat, mak pakai baju tutup aurat ya mak ya, kelihatannya ketiak mak itu macam leher onta. Kasar kali cakap kau. Kalau tak percaya tengoklah mak, ini gambarnya. Jangan kasar-kasar, karena bagaimanapun dia dulu yang mengandungmu 9 bulan 10 hari, melahirkanmu meregang nyawa. Kau gendong dia dari Banda Aceh ke Makkah, terus ke Madinah, terus ke Padang Arafah, terus ke Musdalifah dan Mina, tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Dengan kata yang paling lembut, paling baik, pakai lidah orang lain, pinjam lidah ustaz untuk menyampaikan kebaikan, dan doakan dia. Allah akan membukakan pintu hidayah. Tak ada yang sulit bagi Allah, tapi Allah ingin melihat kesabaranmu dan keseriusanmu. Mudah-mudahan orang tua kita yang belum lagi dapat hidayah, dibukakan Allah pintu hidayah insyaallah. Apa hukumnya suami yang tak mau kerja bertahun-tahun, berharap istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga? Masih ingat sirat ta'liq? Kalau saya meninggalkan istri saya sekian tahun lamanya, atau 6 bulan tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka istri saya datang ke pengadilan agama. Tak ingat saya sirat ta'liq Pak Ustaz? Tulislah di situ www.google.com sirat ta'liq. Tulislah di situ di YouTube, nanti kau dengar bunyi sirat ta'liq. Istri yang tak dinafkahi 6 bulan, maka dia datang ke pengadilan agama, lalu kemudian hakim akan menjatuhkan kalau cukup syarat, karena sudah ditaklikkannya kepada hakim. Tapi ini istri kan solihah, baik, tak mau dia jauh dari abang, walaupun tak kerja tetaplah buah hati belayan jiwa Pak Ustaz. Susah untuk berpindah ke lain hati Pak Ustaz. Maka bagaimana caranya menyuruh dia bekerja? Gimana caranya? Laki-laki itu punya 5 kewajiban, kalau tidak dia laksanakan berarti dia meninggalkan kewajiban dosa. Yang pertama, ngasih makan. Ibu udah dikasih makan? Banyak yang belum makan.
Yang kedua, memberi pakaian tanpa saya tanya. Saya sudah tahu karena semuanya menutup aurat. Sampai pramugari pun kalau sudah sampai ke Bumi Nangro Aceh Darussalam langsung nutup aurat. Pas sudah keluar baru dibukanya balik. Yang ketiga, tempat tinggal. Apakah ibu sudah dikasih tempat tinggal? Sudah. Yang keempat, pendidikan. Aslinya istrinya di rumah, suami yang mendidik, tapi karena suaminya pun tak bisa, dibawanya ke masjid Haji Kecik Lumi, dibawanya ke tablik akbar pengajian supaya mendengarkan pendidikan. Aku tak bisa mengajarmu, mam. Dia selalu manggil istrinya mami. Mami yang ada dalam film Mami Return itu. Aku tak bisa mendidikmu, maka kuawak kau pengajian. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Jadi kalau ada perempuan tidak diberi perhatian, dia akan mencari perhatian suami tetangga. Nah, itulah dia kalau berjalan berbunyi kakinya kerincing, 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 kerincing. Wajahnya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Mencari perhatian orang gara-gara suaminya tak memperhatikannya. Jadi suami, kalian menjadi suami yang baik, berikan 5 ini. Kita ulang. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Ibu, ini calon-calon suami yang baik. Kalian punya anak gadis, kasih secepatnya ke sini. Setuju? Baku iklankan tak juga laku, kalian entahlah. Pulang dari sini cepat sebelum orang ini berubah pikiran. Aman. Mau sampai duha ini nampaknya. Ustaz, kami tanya bagaimana orang yang selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, taat kepada Allah, selesai masalah. Apalagi? Tapi masih melakukan dosa. Ini namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Orangnya selalu melakukan kebaikan, selalu beribadah, sholat, puasa, taat kepada Allah, tapi masih melakukan dosa. Dosanya apa? Pacaran. Ya Allah, barokah jamaah yang hadir malam ini, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Mudah-mudahan semua yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Dah selesai. Insya Allah berhenti, dia tak berdosa lagi. Apalagi dah putus. Laki-laki perempuan pacaran, jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, gembung masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah laki-laki apa perempuan? Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa melahirkan anak laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Udah begitu hancur babak belurnya, mau juga lagi pacaran. Orang ini ya enak, apalagi playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana, habis anak orang macam pokok kelapa dibuatnya. Habis pokok kelapa tuh lubang-lubang, lubang sini, lubang sana. Apalagi playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Kalian laki-laki nih kan, kalian akan menikah dengan perempuan dan anak kalian nanti akan anak perempuan. Ustaz, aku anakku laki-laki, aku laki-laki, adikku laki-laki, anakku laki-laki. Yang pertama Mizian Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, laki-laki. Kenapa tak perempuan? Mana aku tahu. Kau akan punya anak perempuan, kau punya adik perempuan, jangan sepelekan perempuan. Kalau kau jantan, jangan kau bawa bunga mawar, tapi bawalah mahar. Setuju? Hai bapak-bapak, kalau kau punya anak gadis, datang laki-laki pertama kali, kasih dia air minum. Datang kedua kali, tanya, what do you want?
kau mau apa datang kemari? Ini udah 2 kali kau datang kemari. Membawa anak bapak sekali aja. Kau pikir anakku ini toples? Kami mau jalan-jalan aja pak, sebentar aja. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Tak ada mie ayam, pergi kau. Datang ibu itu dari dapur, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Inilah hancur dunia persilatan. Alhamdulillah, menjadi orang Aceh itu nikmat. Kenapa? Karena ada polisi wilayah Hizbah. Itulah untungnya menjalankan syariat Islam. Tidak hanya narkoba, tidak hanya judi, tapi masalah aurat laki-laki perempuan pun diatur, dan ada polisi adab yang mengurus masalah itu insyaallah. Ya Allah, jagalah bumi Nangro Aceh Darussalam ini tetap bersyariat, supaya anak-anak kami ini selamat dari zina ya Allah. Yang pacaran-pacaran segera kalian berhenti. Kalau ada anak muda buat dosa, tengok dosanya apa. Oh, dosanya pakai narkoba Pak Ustaz, kirim dia ke pesantren. Apa nama pesantrennya? BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau dosanya pacaran, nikahkan dia. Carikan perempuan, asalkan perempuan dapat, nikahkan. Tahu saya cantik-cantik kali. Ini agak panjang sedikit. Tarik nafas dulu ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan bekerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya bekerja, kami cuma bekerja dari jam 9 sampai azan zuhur. Ngapain kok sampai sore? Ulang saya lagi ya. Saya bekerja di sebuah kantor pemerintahan yang aturan kerjanya dari pagi sampai sore. Tapi di kantor saya kerjanya cuma dari jam 9 sampai zuhur. Apabila piket baru sampai azan asar. Aturan itu dibuat atas kesepakatan pegawai-pegawai. Sedangkan saya sendiri sebagai pegawai kontrak. Gimana hukumnya saya bekerja di situ Pak Ustadz? Apakah gaji yang saya terima halal atau haram? Pekerjaan itu 2 jenisnya. Yang pertama yang dipakai waktunya, yang kedua menyelesaikan tugasnya. Contoh bekerja yang dibayar waktunya, masuk jam 8 keluar jam 4, itu yang dibayar adalah waktunya. Jadi kamu masuk itu yang dibayar waktu, dia melayani orang banyak. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 dia mesti ada di situ, karena orang datang akan dia layani orang banyak. Yang kedua, dia bekerja asal selesai tugas habis. Contohnya dosen tidak mesti masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, aturan yang lama. Sekarang saya tak baru, karena sekarang saya tak tahu, karena saya sudah keluar. Yang penting dia punya beban 12 SKS, 16 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka. Asal sudah masuk 2 kelas 1 hari, 3 kelas pulang, tak mesti jam 4 sore, kecuali ada aturan mengantor, kesepakatan. Jadi kalau sudah kesepakatan itu merupakan aturan, maka dia mesti ikuti aturan itu. Kalau tak mau, keluar, buka usaha lain. Kalau tidak, maka dia berarti makan gaji buta, uang Pemda, uang rakyat. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum masuk kantor itu, tanya dulu, sistem kerja di sini ini apakah yang dipakai waktunya atau tugasnya? Kata atasan, tak ada tugas-tugas di sini. Pokoknya kau masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 baru boleh keluar. Cek clock pagi, cek clock sore. Itu berarti mesti gitu. Tapi kalau kata dia, asal selesai tugas, pulanglah. Berarti jam 12 pun selesai, pulang. Ada yang 2 jam selesai, pulang. Karena yang dilihat tugasnya. Yang dibayar itu mengerjakan tugasnya, bukan waktunya. Jelas? Kalau tak jelas, pulang sekali lagi. Bagaimana menurut Ustadz tentang penerapan ilmu fikih, tauhid, tasawuf, serta penerapan contohnya dalam kehidupan? Perempuan auratnya semua mesti ditutup, kecuali wajah dan telapak tangan. Pertama, akidah. Kedua, fikih. Ketiga,
tasawuf atau akhlak? Pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak atau tasawuf. Kenapa disebut tasawuf? Karena diambil dari kata sofa, artinya suci, mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, iri, hasad, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Ada ustadz ceramah di masjid, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, maka bayarlah tepat pada waktunya. Itu pembahasannya tentang akidah, fikih atau akhlak? Tentang fikih, karena terkait tentang hutang piutang, muamalat. Ada ustadz ceramah, Allah itu mengetahui segala perbuatan kita, walaupun kita berada di dalam toilet, kamar mandi berbuat dosa sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam di tengah malam yang gelap. Ini masalah akidah, fikih atau akhlak? Akidah. Marilah kita mensucikan hati kita. Jangan sampai kita dengki menengok orang. Ada orang rumah baru sakit jantung koroner, ada orang mobil baru naik darah tinggi, ada orang bini baru kita langsung mati mendadak. Ini masalah apa? Akhlak. Maka dimanapun ngajinya itu tak keluar dari tiga: akidah, fikih, dan akhlak. Dari mana sumbernya? Dari hadis Jibril, akhbirni anil iman, antashhada alla antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan Allah melihatmu. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itulah penerapan dan konsep tiga: iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, dan tasawuf. Apakah berdosa jika tiap pagi sholat subuhnya lambat? Ini nampaknya mau nawar-nawar nih. Mana siapa yang tidur walam yusalli, sampai kelewatan tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang, tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang, disingkapkan Allah hijab, tertulis sini WC setan. Maka jangan sampai tidak sholat subuh. Jam itu di setel. Di Aceh sholat subuhnya jam berapa? Jam 5, astel jam 5. Saya alhamdulillah walaupun udah tua, itu jam kalau udah berbunyi pasti saya bangun. Kecuali kalau saya datang pulang lembur pengajian dari luar kota jam 3. Kalau udah jam 3 pulang saya tak tidur lagi. Bagus saya tunggu azan subuh. Karena kalau saya tertidur nanti terlewat sholat subuh. Jadi kalau ada orang Aceh sholat subuh jam 5, pulang dia ke rumah habis nonton bareng jam 4.30, Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu bukan tidur, memang sengaja tak mau sholat subuh. Bangun jam 8, sholat subuh. Heran anak saya itu Pak Ustadz, sejak dengar pengajian Ustadz sholat subuh, sholat duhanya pun berkunut sekarang. Iyalah subuh kesiangan. Karena memang susah bangun walaupun sudah memasang alarm, dibangunkan oleh kawannya. Apakah ada solusi atau doa yang bisa diamalkan Pak Ustadz? Tidur cepat, jangan sampai lambat tidur. Tidur cepat, jam 10 tidur. Oh, udah jam lewat 11. Insya Allah habis ini pulang terus. Saya sejak Piala Dunia ini nggak bisa tidur cepat Pak Ustadz, karena udah terbiasa malam. Pulang dari sini, kau beli antimo, langsung tidur. Tapi sebiji, jangan sepapan. Seminggu tidurnya. Dan siang jangan tidur siang terlalu lama. Qailulah sebentar, setengah jam, 1 jam. Cepat tidur supaya mudah bangun. Saya kalau tidur jam 12 masih bangun jam 4. Masih bisa. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah jam 3 saya pulang, saya tak tidur lagi. Karena kalau tidur payah bangun, tunggu-tunggu aja, menulis, membaca, segala macam, mendengar. Itu bangun nanti langsung sholat subuh. Begitu kuncinya.
mengenai batas menutup mukena wanita sampai dagu. Apakah sebelum mengetahui, apakah harus mengqadha ulang sholatnya Pak Ustadz? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, ini kaki ini mesti ditutup, kaki, pakai kaos kaki atau pakai kain yang menutup sampai ke bawah. Mazhab Hanafi kata dia tidak. Mazhab Hanafi ini rasional. Mazhab Hanafi katanya kaki tak perlu ditutup. Kenapa tak perlu ditutup? Karena waktu berdiri kaki itu ditutup oleh kain. Waktu tegak tapak kaki itu tertutup otomatis. Waktu sedang sujud kaki itu tertutup dengan kain. Maka kaki itu di dalam. Untuk apa ditutup? Kata rasional mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, kaki itu disampul dengan kaos kaki karena dikhawatirkan terbuka. Mazhab Hanafi tidak. Kenapa? Karena waktu berdiri tapak kaki nempel ke bawah. Waktu ruku, sujud, kain menutup ke bawah. Jadi kata dia, untuk apa ditutup? Itu argumentasi orang yang kainnya kemari waktu dagu. Kenapa? Karena tak ada. Karena pangkal dagu ini ke bawah. Tak ada orang menengok. Mana ada orang menengok? Pangkal dagu ini ke bawah. Jadi kalau ada orang pakai mukena, di sini kainnya, maka pangkal dagu ini, kecuali kalau dagunya panjang kembali, atau dua dagunya, satu di sini, satu di sini. Itu argumentasi rasional mazhab Hanafi tentang kaki yang dikiaskannya kemari. Jadi bagi yang sudah terlanjur dia tidak qadha lagi. Adapun yang akan datang, kalau dia khawatir, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Kalau ragu kemari, maka angkat ke sini sampai kemari sehingga tak ragu lagi. Jadi ada mukena itu dipasang, ada tambahan kain begini biar supaya tidak terbuka pangkal.